Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saida Fira Nafisa dengan NIM akhiran 075 dari Teknik Industri kelas B. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan tentang kutipan, rujukan, daftar pustaka, dan catatan kaki sebagai tugas bahasa Indonesia. Pertama, kutipan itu apa sih? Nah, kutipan dalam artian saya bagi menjadi dua. Yang pertama, menurut KBBI, kutipan adalah perolehan satu atau lebih kalimat dari karya tulis lain untuk tujuan ilustrasi atau untuk memperkuat argumen dalam tulisan seseorang. Nah, kalau menurut istilah, kutipan adalah gagasan, ide, pendapat yang diambil dari berbagai sumber. Proses pengambilan gagasan itu disebut dengan mengutip. Gagasan tersebut berasal dari karya orang lain, dapat berupa kamus, ensiklopedia, artikel, laporan, buku, majalah, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah jenis-jenis kutipan. Terdiri dari dua, yaitu langsung dan tidak langsung. Kutipan langsung adalah pengambilan gagasan orang lain yang ditulis sama persis dengan apa yang dikutip oleh penulis dari gagasan dalam sebuah karya. Yang kedua, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah pengambilan gagasan orang lain yang ditulis hanya berdasarkan makna dan intisari dari pendapat yang ada di sumber kutipan. Cara penulisan nama penulis terdiri dari 4 cara berdasarkan jumlah penulisnya. Kalau satu penulis menuliskan nama terakhirnya seperti Robert 1937. Kalau dua penulis menuliskan nama terakhir dari penulis 1 dan 2 seperti contohnya Calvin dan Michelle. Yang ketiga, lebih dari 2 penulis menuliskan nama akhir penulis pertama yang diikuti dengan singkatan DKK seperti Raisa DKK. Dan yang terakhir, kutipan dalam kutipan. Jika mengutip pernyataan yang telah dikutip penulis lain, menuliskan nama akhir 2 penulis dengan cara seperti Carimi dikutip dalam Paton. Fungsi kutipan. Yang pertama, menghindari pengutip dari kegiatan plagiarisme. Yang kedua, membantu pembaca yang ingin memahami lebih lanjut tentang ide pengutip. Yang ketiga, sumber pengutipan yang digunakan dapat memberikan nilai terhadap makalah ataupun artikel yang sedang atau telah dibuat. Yang keempat, pengutipan yang tepat akan mengamankan penulis pada ide orang lain yang salah. Yang terakhir, menguatkan tulisan pengutip melalui kutipan yang dimuat. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan rujukan? Rujukan merupakan sesuatu yang digunakan oleh pemberi informasi untuk menyokong atau memperkuat pernyataan dengan tegas. Rujukan juga biasa disebut dengan referensi atau acuan. Bahan rujukan merupakan sumber-sumber dasar yang bisa kita pakai untuk menjawab pertanyaan atau hal-hal yang ingin kita ketahui. Bahan rujukan diantaranya dapat berupa buku, majalah, jurnal, artikel, dan masih banyak lagi. Apa sih manfaat rujukan umum? Nah, yang pertama, memberikan keterangan ataupun penjelasan secara langsung dan mendasar tentang suatu hal yang ingin diketahui. Yang kedua, pembendaharaan kata yang kita miliki bisa bertambah. Yang ketiga, dapat mengetahui riwayat hidup tokoh-tokoh terkemuka serta karya-karya yang mereka ciptakan. Yang keempat, mengetahui seluk-beluk dan keadaan suatu wilayah tertentu yang bahkan belum pernah kita kunjungi. Dan yang terakhir, meningkatkan keterampilan dalam hal kemampuan menggunakan bahan rujukan sebagai sumber informasi dasar. Selanjutnya ada daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar yang berisi semua tulisan ilmiah atau buku yang menjadi sumber atau daftar informasi dalam melakukan penelitian. Maksudnya, jika ingin menulis karya ilmiah yang bisa berupa makalah, skripsi atau artikel, maka harus membuat daftar pustaka dan mencantumkan sumber referensi penelitian. Yang selanjutnya adalah fungsi daftar pustaka.
Yang pertama, sebagai bentuk menghargai dan memberikan penghargaan kepada penulis sebagai informasi. Yang kedua, menghindari tindakan plagiat atau penjiplakan hasil karya. Yang ketiga, ada membantu pembaca menelusuri sumber kutipan dan teori dengan lengkap. Yang keempat, menunjukkan bahwa suatu tulisan serta informasi dalam suatu karya ilmiah bukanlah 100% hasil dari pemikiran penulis sendiri, melainkan terdapat hasil pemikiran orang lain juga. Dan yang terakhir, memperlihatkan kebenaran bahan atau informasi yang dikutip. Unsur daftar pustaka: nama pengarang yang dikutip secara lengkap, judul buku atau karya, data publikasi, dan untuk sebuah artikel yang diambil dari internet perlu ditambahkan alamat URL dan waktu pengambilan. Bentuk daftar pustaka. Nah, bentuk daftar pustaka ini berisi sumber dari buku dengan seorang pengarang, dengan 2 atau 3 orang pengarang, dengan banyak pengarang. Bentuk daftar pustaka. Yang pertama, sumber dari buku dengan seorang pengarang, dengan 2 atau 3 pengarang, dengan banyak pengarang, tanpa penulis, terjemahan dengan nama penulis sama namun judul buku berbeda. Sumber dari jurnal, sumbernya dari makalah, sumber dari internet, skripsi, tesis, disertasi, koran, kamus atau ensiklopedia, dan dari wawancara dengan seseorang pengarang. Selanjutnya adalah jenis-jenis daftar pustaka. Yang pertama, metode Harvard, daftar pustaka untuk textbook, untuk jurnal, dan untuk makalah atau informasi dari internet. Selanjutnya adalah pengertian catatan kaki. Catatan kaki merupakan catatan yang terletak di bagian bawah halaman yang berisi kutipan, referensi, atau komentar pada bagian teks yang ditunjuk di atasnya. Fungsi catatan kaki. Nah, secara umum catatan kaki memiliki beberapa fungsi, antara lain yang pertama, sebagai penunjuk yang berkaitan dengan sumber hasil kutipan yang dicantumkan di dalam teks karya tulis. Yang kedua, catatan kaki berfungsi untuk menjelaskan secara definitif tentang suatu istilah yang belum banyak dikenal oleh banyak orang. Yang ketiga, berfungsi untuk memperjelas yang berupa penafsiran atau keterangan lebih lanjut mengenai makna dari istilah dalam kalimat. Yang terakhir, catatan kaki juga sebagai bentuk penghargaan terhadap sumber yang telah dikutip. Catatan kaki juga berkaitan dengan teknik pengutipan pada kalimat langsung. Dalam pengutipan pernyataan dari sumber lain, maka perlu dijelaskan mengenai sumber kutipan tersebut. Sumber kutipan bisa dimuat dalam catatan kaki. Tujuan catatan kaki. Penulisan catatan kaki bertujuan untuk beberapa hal. Yang pertama, pembuktian sumber tulisan, menyatakan utang budi kepada pengarang yang mengutip pendapatnya, menyampaikan keterangan tambahan, menjelaskan penjelasan instruksi, penjelasan materi penjelas yang kurang penting, perbaikan, dan pandangan yang bertentangan. Dan yang terakhir, merujuk bagian lain teks, yaitu uraian pada halaman lain sebelum atau setelahnya. Yang selanjutnya ada ciri-ciri catatan kaki. Berikut adalah ciri-ciri catatan kaki, antara lain sebagai berikut. Diberi nomor, biasanya nomor berurutan. Biasanya catatan kaki ada di paling bawah tulisan atau teks. Biasanya ukuran hurufnya lebih kecil dari tulisan atau teks. Terdapat halaman yang dikutip, kota terbit dan penerbit ditulis dalam tanda kurung. Judul buku dicetak miring. Yang terakhir ada cara penulisan catatan kaki. Terdapat beberapa teknik dalam pembuatan catatan kaki. Penulisan catatan kaki tidak boleh melebihi 3 cm dari margin bawah. Penulisan catatan kaki pada bagian setelah baris terakhir teks dalam jarak 3 spasi dibuat garis mulai dari margin kiri dengan panjang 15 ketikan huruf pika atau 18 ketikan huruf elit. Yang ketiga ada catatan kaki harus diberi 2 spasi di bawah garis terakhir teks.
Penulisan teks pada catatan kaki yaitu ditulis setengah spasi ke bawah sesudah nomor penunjuk, setengah spasi ke bawah dari nomor penunjuk. Yang keempat, antar baris pada catatan kaki harus diberi jarak dengan menggunakan spasi rapat, sedangkan antara catatan kaki jika lebih dari satu catatan diberi jarak dengan menggunakan 2 spasi. Yang terakhir, setiap baris catatan kaki selalu dimulai dari margin kiri atau sejajar. Nah, itulah tadi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan di kali ini. Semoga informasinya dapat membantu teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.